Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai fungsi sejarah sebagai ilmu. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selain memiliki manfaat, sejarah sebagai ilmu memiliki fungsi yang penting bagi kehidupan manusia. Menurut Nugroho Noto Susanto, fungsi ilmu sejarah dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi rekreatif, fungsi inspiratif, dan fungsi instruktif. Untuk lebih memahami ketiga fungsi tersebut, mari perhatikan penjelasan berikut ini. 1. Fungsi rekreatif. Objek penelitian sejarah adalah segala warisan budaya pada masa lampau. Beragam peninggalan sejarah dapat menjadi pintu masuk untuk mengetahui dan memahami kehidupan masyarakat pada masa lampau. Oleh karena itu, sejarah dapat menjadi sarana rekreasi ke masa lampau sambil menemukan pengetahuan dan pengalaman menarik. Dalam kepentingan pariwisata, berbagai peninggalan sejarah dapat menjadi sarana rekreasi dan pendidikan tentang keindahan. Salah satu situs sejarah yang dapat dijadikan sarana rekreasi adalah situs prasejarah Sangiran. Ketika berkunjung di situs Sangiran, Anda dapat mengembangkan imajinasi dan khayalan jauh menuju masa praaksara. Anda dapat membayangkan bahwa pada masa praaksara, wilayah Sangiran merupakan tempat perkembangan populasi manusia purba. Selain berimajinasi, Anda dapat menikmati sajian pemandangan alam, fosil, dan artefak peninggalan masa praaksara yang telah ditata rapi di Museum Sangiran. Selain mengunjungi situs sejarah, rekreasi sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku. Melalui buku, sejarawan berperan menjadi pemandu atau guide yang mengantarkan Anda pada masa lampau. 2. Fungsi inspiratif. Sejarah merupakan akumulasi pengalaman bangsa yang dapat dijadikan bahan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus bangsa. Pada saat ini, masyarakat Indonesia sedang berusaha mengembangkan kebangkitan nasional kedua dengan cara belajar dari era kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Pada kebangkitan nasional pertama, bangsa Indonesia berusaha merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Pada masa kini, kebangkitan nasional dilakukan dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia ingin melakukan kebangkitan nasional kedua untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain dengan menguasai iptek. Sejarah berperan dalam memperkuat identitas bangsa, nation building, dan meningkatkan dedikasi sebuah bangsa untuk berjuang. Kisah-kisah kepahlawanan para tokoh masa lalu menjadi kebanggaan atau inspiratif bersama yang selalu membangkitkan motivasi generasi penerus untuk terus berjuang dan mengabdi pada bangsa dan negara. Dengan demikian, belajar sejarah dapat membangkitkan semangat, inspirasi, imajinasi, motivasi, dan kreativitas generasi penerus bangsa. Fungsi instruktif. Menurut Nugroho Noto Susanto, sejarah memiliki fungsi instruktif, artinya sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, ketika membahas sistem pemerintahan di Indonesia, seorang guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus menjelaskan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Tanpa pemahaman yang benar tentang sejarah pemerintahan, pembelajaran kurang bermakna dan tidak mendalam. Pemahaman yang sama juga terjadi ketika pembelajaran biologi. Ketika membahas evolusi manusia, guru biologi harus menguraikan sejarah muncul dan berkembangnya manusia purba. Yang kita dapatkan dengan belajar sejarah adalah yang pertama, yaitu kita bisa belajar sejarah sambil berlibur untuk menikmati refreshing sambil belajar. Yang kedua adalah memberikan inspirasi
imajinasi dan motivasi kepada kita untuk lebih baik lagi dengan belajar sejarah. Yang ketiga, instruktif memberikan nilai bantu untuk mempelajari materi lain agar bisa memperdalam materi tersebut. Dan jangan lupa sebelum kita akhiri pembelajaran ini untuk subscribe, like, dan share dulu ya. Terima kasih.